sistematik ya, sejarah dan lintas budaya. Jadi Anda itu nanti meneliti keyakinan, perilaku atau lembaga keagamaan ini konstruksinya dari Chuhaimwah ya. Keyakinan, perilaku dan lembaga keagamaan. Yang dideskripsikan atau dibandingkan atau ditafsirkan dari perspektif sistematik sejarah atau lintas budaya. Teologi berusaha memahami hakikat kekuatan transenden dan tapi studi agama mempelajari perilaku dan keyakinan keagamaan di luar titik pandang berbeda dengan teologi ya. Oleh karena itu nanti metodologi yang dipakai adalah antropologi, sosiologi, psikologi, filsafat dan sejarah agama. Yang di bawah yang harus ya, metodologi yang Anda pakai nanti dalam penelitian agama atau membuat disertasi ya berdasarkan antropologi, sosiologi, psikologi, filsafat atau sejarah agama. Untuk tafsir nanti bisa ya tentang filsafat atau tentang sejarah dan lain sebagainya. Sejarah studi agama timbul pada abad ke-19 ketika telah ilmiah historis terhadap Alkitab berkembang dan naskah-naskah Hindu serta Buddha mulai diterjemahkan dalam bahasa Eropa. Tokoh awal yang mempengaruhinya adalah Friedrich Max Müller di Inggris dan Cornelis Stille di negeri Belanda. Dewasa ini studi agama sudah menyebar ke seluruh dunia. Pada awalnya cabang studi ini dikenal sebagai perbandingan agama dan informasi. Sehingga dulu di UIN juga nama jurusannya perbandingan agama. Saya lulusan jurusan perbandingan agama. Tapi sekarang sudah diganti S1, S2, S3 menjadi prodi studi agama-agama. Ya, yang dulu itu perbandingan agama, comparative religion. Pengertian agama, ya saya kira sudah tidak usah. Secara etimologi ialah berasal dari bahasa Inggris, religion, atau bahasa Latin religio. Bahasa Islamnya adin, ya bahasa, yaitu mengikat diri dan memilih kembali. Jadi bukan yang itu yang kita pengertian. Jadi pengertian agama itu Anda harus cari ya di buku-buku secara istilah. Kalau dalam bahasa Arabnya adinu wa wad'un ilahi saikun lidawil ukuli salimati. Jadi pengertian agama itu sangat banyak ya. Seperti Elizabeth Taylor itu believe in spiritual being. Percaya pada kekuatan spiritual itu agama. Itu terminal-terminal itu harus dikuasai betul. Karena ini mempengaruhi perspektif Anda ketika melihat suatu masyarakat. Saya kalau ditanya ada berapa agama di Indonesia, kalau saya pakai perspektif konstitusi ada 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau saya ditanya tentang berapa banyak agama menurut keyakinan Islam, inna dina indallahil Islam, hanya 1. Kalau saya ditanya berapa agama menurut perspektif studi agama-agama, ada 200 lebih. Karena saya memakai perspektif definisinya Ebert Taylor, yaitu religion is belief in spiritual being. Agama itu adalah percaya pada kekuatan gaib. Jadi kalau itu definisinya maka agamanya menjadi luas, ya, menjadi banyak. Nah, jadi studi agama-agama itu tidak akan mengambil konstitusi, tidak akan mengambil teologi, tapi akan mengambil perspektif ilmuwan. Ya, oleh karena itu Anda harus tahu betul itu definisinya.
agama dari kacamata para ilmuwan. Ya. Apakah sama studi agama dengan teologi? Jelas berbeda. Ya. Kalau teologi kan kita ingin memperdalam keyakinan kita. Ya. Ini disebutkan di sini ini. Filsafat agama Barat, lalu studi agama modern berbeda dengan teologi yang dan berbagai tradisi filsafat timur karena biasanya ditulis dalam perspektif pihak ketiga. Sang ilmuwan tidak perlu menjadi pemeluk agama terjadi. Pada studi agama itu Anda tidak harus punya tidak harus memandang sesuatu dari keyakinan Anda, nggak usah. Teologi berbeda dengan filsafat agama dan studi agama karena pada umumnya sang ilmuwan pertama-tama dan terutama adalah pemeluk agama terkait yang menggunakan logika sebagai landasan. Ini yang disebut teologi. Kalau mungkin ya, mohon maaf, orang-orang syariah itu teolog. Orang usuluddin mungkin jurusan akidah filsafat atau bukan jurusan mungkin jurusan tafsir, yaitu teolog. Biasa itu. Berdasar pengertian itu, teologi adalah sesuai dengan definisi Anselmus dari Canterbury, iman yang mencari pengetahuan. Jadi kalau orang-orang teolog itu ialah mencari pengetahuan untuk menguatkan iman. Kalau kita bukan, ya, kita tidak ada hubungan dengan iman, ya. Kita adalah ilmuwan. Jadi pengetahuan untuk pengetahuan. Ahli teologi bertugas menjelaskan atau menerangkan keyakinan keagamaan yang ia peluk sendiri. Sedangkan kita, ahli studi agama, tidak memiliki ikatan itu. Ya. Makanya Anda tidak boleh menilai nanti dalam disertasi kafir, sesat, itu adalah nilai teologi. Kalau studi agama tidak akan hidup di sana. Studi agama berdiri sebagai bidang ilmu yang berkembang di Amerika pada akhir tahun 60-an dan beberapa tokoh yang mempeloporinya. Yang pertama William James. Dalam bukunya ialah variasi-variasi pengalaman keagamaan. Ia menelaah agama dari perspektif psikologi filsafat. Mohon maaf, itu bukan akhir 60-an, nah tahun 900-an, namanya kosong. Itu sangat menarik. Tentang William James sampai hari ini juga masih dipakai teori-teorinya. Max Weber dengan buku yang terkenal Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Oh, ini masih dipakai standar teorinya sampai sekarang. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Nah, ini banyak orang yang memakai teori beliau. Yang ketiga, Emil Durkheim. Ia menelaah sikap dan sejarah Katolik dan Protestan tentang bunuh diri, suicide. Dan ia menerbitkan karya yang paling masyhur tentang agama, The Elementary Form of the Religious Life. Bentuk-bentuk dasar dari kehidupan keagamaan. Saya menyenangi Emil Durkheim. Disertasi saya berdasarkan pada teori Emil Durkheim, yaitu tentang pengaruh sosial terhadap keagamaan seseorang. Nah, itu teori Emil Durkheim. Jadi kita ini beragama itu dibentuk oleh masyarakat kita. Nanti Anda bisa baca disertasi saya yang sudah dibukukan. Kasusnya Torekat.
Sejarah minat akan agama-agama berasal dari masa Heraklius, Hekatius, setahun 550 sebelum Masehi. Yang terkenal itu Herodotus tahun 484 sebelum Masehi sampai 425 sebelum Masehi. Ya sudah lama minat agama-agama sebelum lahir Nabi Muhammad SAW sudah lahir. Sebelum Yesus lahir juga sudah ada. Pada abad pertengahan, cendekiawan Islam mempelajari agama Persia, Yahudi, Kristen ini tumbuh subur itu. Studi agama-agama pada zaman pertengahan. Sejarah agama-agama pertama adalah risalah sekte-sekte keagamaan dalam filsafat ditulis oleh As-Sakhrasani. Ya, ini tokoh muslim yang kita anggap sebagai bapaknya. Itu kalau bapaknya sosiologi Ibnu Khaldun, tapi bapaknya studi agama-agama adalah As-Sakhrasani. Petrus Venebritis juga dari abad ke-12 mempelajari Islam dan terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Latin. Studi agama-agama berawal pada akhir abad ke-19, yang tadi pada awal abad ke-19 studi agama melakukan titik pandang ilmu. Max Muller adalah profesor pertama perbandingan agama dari Universitas Oxford, suatu jurusan yang diciptakan secara khusus untuk dia. Dalam bukunya memperkenalkan studi agama-agama atau ilmu agama, ia menulis, adalah tugas orang-orang yang membaktikan hidupnya untuk mempelajari agama-agama utama dunia dari dokumen asli dan yang menghargai dan menghormatinya untuk membentuk apapun yang ia pakai untuk menguasai bidang baru atau sama ilmu pengetahuan sejati. Jadi studi agama yang mulai objektif berdasarkan studi ilmiah adalah ini, Max Muller. Pada tahun 60-an dan 70-an, istilah studi agama menjadi lazim dan minat di bidang itu tumbuh. Berdirilah banyak departemen baru, muncul jurnal-jurnal studi agama yang besar merilis pengaruhnya misalnya Rushdie dan Religion. Di McGill University dibuka juga jurusan ini. Ya. Di universitas yang maju di Eropa, di Amerika Utara juga tumbuh berkembang jurusan-jurusan studi agama-agama. Di kalangan negara-negara yang berbahasa Inggris, studi agama baru muncul pada tahun 60-an. Walaupun sebelumnya terdapat bidang-bidang studi peragama secara agama maupun sosial agama. Ini sejarah, masih sejarah, ya. Tahun 80-an di Inggris dan Amerika terus berkembang, ya, dan sampai hari ini makin menarik. Studi agama-agama itu sehubungan dengan keperluan-keperluan tertentu. Bisa untuk politik, ekonomi, ya, bisa juga untuk studi-studi yang lain. Ya. Politik juga kan harus sesuai dengan itu, termasuk juga ekonomi. Saya pernah ngobrol di pesawat dengan seorang businessman. Dia selalu memakai pertimbangan-pertimbangan keagamaan dalam menciptakan produk-produk tertentu. Karena ya takut produknya itu ditentang, ditolak oleh penganut-penganut agama tertentu. Seperti mengandung babi itu sangat sensitif, ya. Dan kadang-kadang kan suatu produk baru dibully untuk dihancurkan dengan isu keagamaan tadi, ya, isu-isu mana seperti tadi makan babi dan lain sebagainya. Jadi nanti kita akan membicarakan dari berbagai perspektif, ya. Dari perspektif filsafat agama, dari perspektif antropologi, ya. Dari perspektif yang lain-lain.
Filsafat agama ini menggunakan alat sapi untuk mengevaluasi klaim dan doktrin agama. Filsafat Barat secara tradisi digunakan oleh cendekiawan berbahasa Inggris dan budaya-budaya lain memiliki tradisi filsafat sendiri. India, Islam, dan maksudnya nih dimute-kan, Mas. 403 sekian, baru nanti ada passwordnya. Jadi masuknya ke Baik, itu dimute-kan. Bro, atas. Pokok-pokok besar yang ditelang adalah eksistensi Allah, iman dan rasionalitas, kosmologi, inferensi, logis, dan konsentrasi naskah sosial. Saya sendiri tidak begitu menguasai filsafat agama ya. Saya orang sosiologi yang analisis realitas ya, bukan analisis filosofis. Mungkin di antara Anda ada, silahkan ya. Nah, metode yang dipakai nih fenomenologi, fungsionalisme, dan agama-agama yang dihayat. Secara khusus nanti saya akan bicara tentang metode-metodologi ini, ya. Jadi sekarang hanya sekilas saja. Jadi nanti secara dalam ya tentang fenomenologi itu menarik ya. Karena ada istilah sui generis ya. Jadi kita melihat realitas itu apa adanya itu kalau fenomenologi itu. Sesuatu gejala itu kita deskripsikan apa adanya. Dan mereka mempunyai maknanya. Nah, nantilah dalam pembicaraan yang sangat spesifik tentang fenomenologi, tentang studi-studi ilmiah lainnya. Dalam studi agama dikenal dengan sejumlah metodologi. Berbagai metodologi itu merupakan model-model interpretasi yang memberikan struktur dan menganalisis fenomena keagamaan. Jadi tidak hanya satu nanti metodologi yang kita bahas. Mungkin ya Pak Gustiana ada berbagai metodologi ya. Mungkin metodologi yang terkenal itu kan bisa sejarah agama-agama, bisa sosiologi agama, antropologi, psikologi agama, dan bisa juga pendekatan teologi, silahkan saja. Jadi fenomena keagamaan itu dianalisis, ya, diinterpretasi menjadi satu bentuk karya yang informatif. Ya. Biasanya kita pakai pendekatannya kualitatif, tidak pendekatan kuantitatif. Karena yang kita inginkan adalah nilai informasinya, bukan. Kalau kuantitatif kan nilai metodologi. Kalau kita metodologi tidak terlalu penting. Yang penting informasi yang disajikan itu betul-betul ilmiah, dan itu ada di nanti ada penulisan karya ilmiah. Metodologi fungsionalisme terkait erat dengan penjelasan teologis. Contoh pendekatan fungsional misalnya cara memaknai larangan makanan yang ada dalam Taurat sebagai suatu fungsi untuk meningkatkan kesehatan atau memberikan identitas sosial. Ya. Mungkin kita pun akan melihat apa makna larangan makanan dalam Al-Quran. Nah, mungkin bisa saya seperti itu. Kita bisa kaitkan dengan persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan. Yang jelas mah, innama yuridu syaitan ayyuqiya bainahu adawata baghdha fi khamril maisir. Setan menginginkan kamu bermusuhan di antaramu ya, karena yang terdapat pada khamar dan judi. Nah, itu kan bentuk efek dari makanan terhadap kehidupan sosial. Itu menarik sekali.
Mungkin Anda ingin mengadakan penelitian sejauh mana sih minum arak itu dengan bentrokan, dengan permusuhan, itu, dengan perpecahan dalam kenyataan sekarang, atau dalam judi. Nah, itu bisa saja diadakan penelitian ya. Fenomena ini mungkin merupakan pendekatan yang paling kuat pengaruhnya dalam studi agama pada abad ke-20. Istilah ini mula-mula digunakan oleh filsuf idealisme Jerman, Hegel, dalam karyanya The Phenomenology of Spirit. Fenomenologi telah digunakan lama sebelum disahkan secara eksplisit sebagai sebuah metode filsafat oleh Edmund Husserl yang dianggap sebagai pendirinya. Ya. Sekali lagi nanti saya akan mendalami ini pada bab khusus tentang fenomenologi. Istilah fenomenologi agama digunakan pertama kali oleh bahasa itu. Canterbury mengkatalogkan ciri-ciri kasat mata agama seperti seorang ahli zoologi mengkategorikan binatang dan seorang entomolog mengkategorikan serangga. Jadi Anda itu mendeskripsikan suatu gejala agama tadi sesuai dengan apa yang ada padanya. Tidak boleh Anda mencampuri prasangka pribadi, perasaan pribadi terhadap agama. Nah, saya lihat disertasi itu masih ada. Penilaian Anda ikut campur dalam urusan hasil penelitian terhadap sesuatu yang nyata itu. Ya kita tidak usah mengomentari bid'ah, tidak usah mengomentari sesat, tidak usah mengomentari kafir, tidak usah mengomentari musyrik dalam disertasi Anda. Menurut fenomenologi itu ialah Anda kategorikan saja sesuatu itu berdasarkan fenomena, berdasarkan kenyataan yang ada. Itu. Fenomena mudah saya dan saya secara tasa mempengaruhi pemikiran seorang. Husserl berusaha menyisihkan semua presuposisi dan interpretasi yang memakai istilah pandangan eidetik, kemampuan menguasai tanpa keyakinan dan interpretasi bawaan. Nah ini yang mungkin atau yang disebut tadi sui generis ya. Dalam istilah perbandingan agama itu ada sui generis. Jadi kita mendeskripsikan apa adanya tanpa keyakinan dan interpretasi bawaan. Husserl mengenalkan konsep lain yaitu epochi, mengesampingkan pertanyaan-pertanyaan metafisik dan mengobservasi fenomena pada dirinya sendiri tanpa adanya bias atau komitmen dalam diri sang investigator. Saya baca sebuah buku hasil penelitian di Jawa, Neil Mulder, kepribadian Jawa. Dia meneliti di Jogja itu sekitar 1 tahun lebih. Tinggal bersama orang-orang Jawa, memahami dan melaksanakan budaya Jawa, sehingga dalam dirinya itu tercampur kekaguman pada budaya Jawa. Ketika dia mau menulis, menurut etika yang dia pelajari, tidak boleh ada perasaan kagum, perasaan itu dalam diri. Sehingga dia tidak bisa menulis secara objektif. Lalu dia pergi dulu ke Singapura dan tinggal di Singapura beberapa bulan untuk menetralkan dulu emosinya dari kekaguman pada tradisi Jawa. Setelah dia bermukim di Singapura dan kira-kira sudah hilang subjektivitasnya, lalu dia menulis laporan mengenai
kepribadian Jawa. Anda bisa baca itu bagus sekali. Dan setengah buku itu cerita tentang pengalaman penelitian dia. Nah, jadi buku itu setengahnya itu cerita tentang pengalaman dia. Oleh karena itu dalam disertasi Anda nanti, dalam bab metodologi itu jangan cerita metodologi dalam arti teori, ceritalah tentang pengalaman penelitian Anda. Cara menentukan sampel itu, kenapa Anda memilih si anu, itu harus diceritakan. Orang sudah pahit peherna penelitian seperti apa. Nah, itu penting itu. Ya, mah kadang-kadang metode penelitian itu bab 3 itu hanya 5 lembar ya. Dan isinya kan teori-teori metodologi nggak usah. Ya. Itu yang harus Anda ceritakan itu begitu. Kenapa memilih daerah Cibatu, Garut itu kenapa? Itu harus ada dasar argumentasinya ya. Karena Cibatu itu ialah persimpangan jalan kereta. Apa hubungannya dengan agama Anda? Gitu. Nah itu juga harus betul-betul objek. Jangan sampai saya memilih studi pada pesantren Darussalam itu karena saya alumni sana, itu subjektif. Karena saya mengajar di sana itu subjektif. Karena saya dekat dengan sana itu juga subjektif. Jadi betul-betul memilih alasan pemilihan lokasi itu berdasarkan alasan objektif keperluan studi. Karena menurut statistik yang ada bahwa kota itu adalah kota yang nomor 1 dalam tingkat konflik antar agama, umpamanya. Nah, itu harus ada itu. Konsep epoche juga dikenal sebagai reduksi atau pengucilan fenomenologis, mendekati suatu fenomena dari suatu titik pendidikan yang nyata dengan mengesampingkan sikap pribadi sendiri. Oh, zamannya Pak Mukti Ali dulu itu ramai. Zaman saya itu dulu kan, saya itu dulu lulusan PLPA, program studi penelitian agama. Program latihan penelitian agama. Saya angkatan nomor 6 dan juara pertama. Lalu ada program latihan penelitian agama lanjutan, angkatan ke-11. Ya, saya masih menjadi juara pertama. Itu timbul debat. Apakah boleh ketika kita mencari data, karena waktu itu sedang ramai metode participant observation, observasi terlibat. Jadi ketika kita mencari data itu kita harus membawa, seperti saya kemarin meneliti torekat, saya menjadi orang torekat. Ditalkin oleh Abu Anom, saya ikut sikir, terus hataman, manakiban, terus. Nah, itu ada pertanyaan dulu. Apakah boleh kita ketika meneliti agama Protestan, kita ikut kebaktian, itu yang sebenarnya. Dulu terkena ada peneliti Obohorok di saudara peneliti antropologi Amerika Elizabeth. Dia mau meneliti perilaku seksual masyarakat Marin Anim di Papua. Maka dia kawinlah dengan Obohorok, kepala suku Papua. Dalam perkawinan itulah dia menulis ya perilaku seksual suku Obohorok. Nah, itu menjadi perdebatan. Apakah boleh kita masih halal ya ketika kita di Toraja disuguhi daging babi, lalu kita ikut makan. Nah, itu terjadi diskusi-diskusi seperti itu. Karena untuk mencari tadi sesuatu yang pengalaman pribadi. Tokoh metode fenomenologi itu ialah Ninian Smart. Ia menganjurkan epoche sebagai metode studi lintas budaya, di mana itu peneliti memanai kepercayaan simbol ritual dari perspektif sendiri, bukan perspektif si peneliti.
Perspektif sendiri bukan betul. Oke, itu nanti Anda akan ada yang disebut dengan member check. Mengkonfirmasi hasil yang sudah kepada yang diteliti oleh kita. Ketika kita meneliti Protestan, kita saja setuju nggak dengan hasil penelitian saya? Nah, itu. Ini kuncinya ya. Perspektifnya sendiri bukan perspektif si peneliti. Itu kunci. Saya ketika menelitinya Tarekat Qadariyah sebenarnya itu sesuai dengan apa yang dipercaya oleh mereka dan perspektif mereka, bukan percaya seperti yang saya percaya sebagai seorang penganut ormas lain yang berbeda dengan itu. Gerardus van der Loo, seorang tokoh lain dalam bukunya Religion in Essence of Manifestation, memberikan kerangka dan aspek yang harus ada dalam fenomena agama, diantaranya adalah pelaku studi agama perlu mengelompokkan fenomena religius ke dalam beberapa kelompok spesifik. Ya, jadi mengkategorikan, mengelompokkan dulu. Apakah itu masuk pada kurban, apakah masuk sakramen atau musik. Makanya kalau Anda nanti sudah menguasai teori-teori keagamaan, maka Anda akan dapat membuat kategori-kategori itu. Dua, perilaku studi agama perlu menginterpolasikan fenomena itu. Ini yang perlu berempati dan memahami agama dari dalam kehidupan yang diamati, perlu mendapat tempat di dalam hidup setelah. Nah, ini yang menjadi pembicaraan diskusi itu. Kata Pemukti Ali, orang bisa memahami agama kalau orang itu beragama. Nah, kata peneliti lain, tidak usah ya. Bentar. Ya, gimana? Oh, yang mana? Ini dari mana? Oh, nggak bisa di itu. Saya kan sudah punya. Nomor dari mana dapat? Oh, nanti saya kirim lagi ya. Sedang ngajar. Oh, udah semua. Masa saya punya peduli lindunginya kenapa ya? Nomor berapa itu nomor? Iya, saya kirim lah. Ya, kirim ya. Ya. Bentar ya. Ya, saya nanti kirim sekarang ya. Ke nomor Ibu ya. Yuk. Baru muncul lagi. Ada acara namanya Sedikit emergency. Makanya di mana itu? Inspirasi masalah di Sebentar. siapa nih dari Si ada pertanyaan? Banyak sekali ya. Sampai ini aja. Sampai fenomenologi ya. Prof. Ya. Pak Rudin, Prof. Ya, silakan. Pak Rudin dari Bogor.
Tapi udah ke Bandung sekarang tadi pagi-pagi, udah sampai di UIN. Oh, ya. Alhamdulillah. Ini Prof, tadi di dalam apa teori fenomenologi tadi ini kita tadi yang perlu digarisbawahi tadi menisbikan nilai kebenaran yang kita anut sekarang. Artinya dalam penelitian ini nanti kita nggak boleh ya, artinya mengatakan bahwa dia ajarannya salah gitu Prof ya. Bahwa dia itu Nggak ajarannya boleh, nggak boleh ya. nggak boleh. Tuh. Oke, siap. Artinya yang tadi yang saya pertegas Karena lagi kita karena kita bukan teolog, ya. Oke. Anda sekarang itu sedang studi ilmiah, ya, bukan studi teologi, ya, bukan Ya. untuk ini ingat, kita bukan untuk menguatkan iman. Tinggal sekarang sekolah di sini, kita ini sedang mencari pengetahuan, ilmu, sains. Jadi bukan untuk menguatkan iman, beda ya. Bukan di studi agama kalau menguatkan iman ya. Mungkin Anda ke Mujais Taklim saja, ke pesantren itu untuk menguatkan iman. Ya, okay. Kalau ini adalah lembaga ilmiah yang menghasilkan gelar doktor. Ya. Yeah. Yang doktor nanti adalah orang yang menguasai metodologi ilmu pengetahuan. Tuh. Dan kalau nanti disertasi Anda itu kan diuji 6 tahap ya. 6 tahap itu menguji apakah ini ilmiah atau tidak ilmiah. Nah, itu. Apakah ini tulisan dakwah atau tulisan ilmiah. Nah, kalau tulisan dakwah kan bukan tempatnya dalil gitu ya. Artinya berarti ketika nanti referensinya Al-Quran dan Sunnah itu nggak boleh, Prof ya? Ya, walaupun Anda menulis nanti itu harus menceritakan apa adanya. Jadi tidak boleh dari sudut pandang keyakinan Anda. Kalau Anda nanti meneliti Al-Marogi umpamanya, analis secara ilmiah Al-Marogi itu. Kenapa dia tuh sampai berdapat begitu? Ya, mungkin kalau dia sudah berpendapat begitu, Anda tarik ke teori. Kalau orang berpendapat ini dipengaruhi oleh 3 situasi intelektual, situasi sosial, dan riwayat hidup. Wah, sekarang Al-Marogi itu situasi sosial sedang apa dia dulu hidupnya itu? Situasi intelektual apa dia sedang waktu itu? Lalu juga riwayat hidupnya seperti apa? Itu menganalisis untuk sebuah tafsir. Kenapa Imam Syafi'i ada qaul qadim, qaul jadid? Situasi sosial apakah waktu dia qaul qadim? Situasi sosial apa dia waktu qaul jadid? Nah, itu tanpa kita harus menyebut qaul qadim lebih baik daripada qaul jadid, jangan. Oke. Baik. Terima kasih, Prof. Enggak. Enggak, yang lain kalau ingin bertanya sudah saya buka. Saya Prof. Dodo Widarda dari Fakultas Usuluddin ini. Ya, boleh. Murid profesor dari dulu. Dia sudah yang mulia ya, profesor yang saya hormati, memang membuat sebuah jarak antara keyakinan personal dengan realitas yang diteliti itu, saya pikir memang tidak mudah ya Prof ya. Membutuhkan sebuah keterlatihan mungkin. Betul. Apalagi jika itu mempergunakan metode fenomenologi. Saya sendiri insya Allah disertasi saya mau menulis tentang melacak akar multikulturalisme di dalam tradisi para wali di Cirebon. Alhamdulillah. Prof ya, Sunan Gunung Jati insya Allah gitu. Nah, minta bimbingan sekarang dari sekarang kepada profesor yang mulia begitu, agar saya kira-kira kalau saya mau melakukan penelitian tentang Sunan Gunung Jati nih Prof, mengacu tadi pada pengalaman profesor yang meneliti tentang Suryalaya begitu, itu kira-kira langkah-langkahnya harus seperti apa Prof? Karena pasti
bahwa saya menulis Sunan Gunung Jati itu karena rasa hormat dan rasa kekaguman saya pada Sinubun Sunan, begitu kan. Jadi gimana itu, Prof? Iya. Ya bisa aja bahwa Anda itu mulai dari rasa kagum, boleh mulainya ya, Iya. awalnya ketertarikan itu. Dan Anda itu kan seperti ini, mungkin melihat fenomena Filsafat sekarang agama, Prof, dulu ininya. ya. Iya. Bisa. Kan Iya. Anda melihat fenomena sekarang tuh aku ya. Itu apakah melihatnya itu multikultural tidak berkembang di Cirebon atau multikultural berkembang di Cirebon? Itu mulanya begitu. Iya. Jadi harus mulai dari keprihatinan objektif, ya, merasa prihatin dengan situasi tertentu. Oh iya. Tapi secara objektif. Jadi jangan mulai dari keinginan kita, mulai dari keprihatinan. Atau refleksi kritis barangkali, Prof, ya? Refleksi kritis terhadap sesuatu. Iya. Ya. Dan itu kita bisa melihat keprihatinan itu ketika kita mempunyai rujukan-rujukan ideal di dalam kepala kita, ya. Iya. Umpamanya, menurut yang saya baca, Wali Sunan Gunung Jati itu adalah orang-orang yang beliau yang mengajarkan tentang menyantuni orang miskin, ya kan, Betul. juga taat dalam beragama, gitu. Berarti dia sangat sosial sekali sesuai dengan agama kita. Adakah dia dulu mengajarkan tentang multikulturalisme atau tidak? Kita mungkin, atau dia saya akan lihat dari sebuku-bukunya, karya-karyanya maupun dari sejarah perilakunya. Itu seperti itu. Nanti dan itu dideskripsikan oleh saudara Dodo itu. Ya, saya ini, Prof, saya kan melihat dari kata caruban itu yang merupakan akar kata Cirebon, begitu ya. Karena caruban itu kan maknanya itu campuran, melting pot, beragam macam budaya lah di situ, ada Sunda, Jawa, Cina, India gitu, Arab gitu, Persia. Jadi saya menangkap itu sangat luar biasa, walaupun kata caruban itu kan bukan dari Sunan Gunung Jati sendiri gitu, dari Pangeran Cakrabuana begitu. Nah, saya akan mengeksplor itu sampai ke kondisi Cirebon pada hari ini gitu. Refleksi masyarakat Cirebon hari ini terhadap multikulturalisme itu seperti apa. Dan saya melanjutkan penelitian saya di LP2M gitu, Prof, ya, insya Allah gitu. Mohon doanya. Ya, insya Allah. Sebenarnya begini ya, tradisi itu dimiliki oleh suatu masyarakat berdasarkan pada ajaran-ajaran para leluhurnya. Kayak seperti begini, tradisi orang Madinah itu lebih kuat untuk menyelusuri perilaku Nabi Muhammad dulu. Jadi karena betapa tradisi itu melekati suatu masa itu sangat kuat, sangat lama, ya. Oleh karena itu perilaku orang Madinah itu bisa dikaitkan, bahkan dijadikan dasar syar'i itu. Nah, sekarang di Cirebon kan perilakunya seperti itu sekarang. Itu ada kaitannya dengan ajaran yang mendominasi pada waktu dulu, sehingga diinternalisasi oleh orang-orang Cirebon dan menjadi pengetahuan budaya dan dipraktikkan dalam perilaku. Nah, itu dalam. Itu Anda harus kuasai juga teori-teori itunya ya nanti. Nanti insya Allah. Kita kan sekarang masih tahapan awal ya. Iya, tapi sudah dimulai, Prof, insya Allah. Saya ada waktu sampai jam 8 ya. Ada undangan ke tempat penting.
Ya, silakan. Itu ada lagi satu lagi Pak Rifai. Enggak, yang lain silahkan langsung aja. Saya tanya boleh, Pak Rifai. Pak Saiful Halim. Iya. Assalamualaikum Profesor, saya Saiful Halim. Kebetulan saya S1 dan S2-nya bukan dari agama, tapi dari ilmu komunikasi. Jadi beberapa hal saya masih bingung terkait dengan metodologi. Gitu ya. Dari penjelasan tadi, saya masih ada penjelasan tentang metodologi, gitu ya. Lalu ada penjelasan metode, lalu ada istilah pendekatan, gitu ya. Lalu ada kadang-kadang dicampur juga dengan istilah teknik pengumpulan data. Padahal bendanya sama, bukan ya? Apakah saya masih karena terbawa di alam ilmu sosial kayak gitu, atau saya belum terlalu paham dengan persoalan di studi agama. Kalau misalnya saya ambil contoh di template-nya di ilmu sosial misalnya ya, kalau setelah kita turunan dari metodologi, kita akan coba kupas soal paradigma penelitian. Setelah dapat paradigmanya, baru turun ke metode, baru turun ke teknik pengumpulan data dan seterusnya seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan sejauh ini saya belum dapat tuh penjelasan tentang posisi paradigma dalam kegiatan penelitian di studi agama-agama. Saya coba ulik, Prof, sebelum, karena ini berkaitan dengan disertasi saya coba ulik satu persatu dari sosiologis pendekatan semuanya kayak gitu. Pertama dari sejarah studi agama-agama, dan saya dapati soal bagaimana ada kekuatan hegemonik yang ditanamkan kayak gitu ya melalui sejarah yang di penyebaran studi agama-agama. Artinya saya sudah mulai melihat indikasi bahwa ini larinya ke teori kritis kayak begitu. Lalu begitu saya susuri lagi dari persoalan pendekatan penelitiannya, sosiologis, antropologis dan sebagainya, itu malah cenderung lebih banyak ke nuansa konstruktivistik kayak begitu. Nah, saya mohon penjelasan kira-kira kalau studi agama-agama itu di mana posisinya? Apakah kita akan bermain di keduanya atau bagaimana? Terima kasih, Profesor. Terima kasih. Jadi saya sedang menjelaskan dulu pendekatan-pendekatan dalam studi agama. Ya. Ada pendekatan teologi, pendekatan filosofi, pendekatan studi ilmiah. Di antara proses studi ilmiah itu nanti yang Anda miliki ilmu sosial itu sangat penting itu untuk dipakai sebagai salah satu pendekatan. Nah, dan itu nanti akan dijelaskan secara rinci hal-hal seperti ini dalam pembicaraan kita selanjutnya ya. Ketika kita bicara perspektif atau pendekatannya antropologi, pendekatan sosiologi, psikologi, komunikasi ya. Dan juga mungkin pendekatan seni ya. Itu ada juga nanti bagaimana perspektif seni terhadap agama. Itu kan berbeda ya dengan studi ilmiah ya. Mungkin itu. Jadi pengetahuan Anda tentang metodologi sosial itu sangat penting dan nanti akan Anda pakai untuk menganalisis supaya Anda tidak menjadi mencari yang baru lagi lah. Udah aja itu dia dipakai metode Anda dan itu nanti hasilnya pun akan sangat baik ya. Jadi kita sekarang tuh kita berharap punya satu ini Mas sudah punya satu husnuzon pada antum, sudah belajar metode penelitian itu sejak S1, S2 ya. Itu kan Anda menyusun menyusun tesis, menyusun skripsi itu sudah seperti itu. Maka dalam pembicaraan kita sekarang itu bersifat global saja ya, bersifat pengantar yang terutama membicarakan tentang karakteristik ilmu agama itu sendiri. Jadi tidak spesifik punya metodologi khusus, tidak. Dan ilmu agama itu kita meminjam berbagai macam pendekatan ya, sebagaimana yang tadi saya kemukakan ya. Bisa teologi, bisa filsafat, bisa studi ilmiah ya. Nah, studi ilmiah itu ada fenomenologi, ada sosiologi, ada bahkan sekarang itu ada studi gender ya dipakai sebagai sebuah metodologi nanti ke depan. Saya kira itu, silakan Mas itu ya Saiful Halim untuk nanti menggunakan teknik atau metode penelitian yang Anda kuasai. Dan semua saya kira mempunyai seperti tadi Saudara Dodo juga akan perspektif filsafat agama, yaitu silahkan dari jurusan seperti itu.
kita akan mengakomodir semua teknologi atau metode-metode penelitian yang Anda kuasai. Karena tidak sempat lagi di S3 ini kita belajar metodologi secara rinci, ya. Tidak akan dapatkan lagi Anda seperti itu. Kita akan bicara secara umum saja. Saya kira hari ini mohon maaf ya, nanti insya Allah kita minggu depan saya hari Jumat ya bisa kalau pagi ya, kalau pagi bisa. Kalau saya terbang ke Makassar sore hari jam 3 ya, masih pagi masih bisa ngajar. Tapi mohon maaf pakai Zoom lagi ya, karena saya belum bisa online, belum bisa secara luring. Ya. Oke, terima kasih katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Atur nuhun, Prof. Ya, Sami. Atur nuhun, Prof. Sadayana wilujeng enjing. Itu Pak KM. Sadayana Enjing, Pak Dodo, nuju di mana Pak Dodo eta? Hari Pak Budi mana Pak Budi? Fakultas Usuludin. Pak Budi di mana, Pak Budi? Yuk Pak Apip kasan aya wartos dah. Di mana Saya ini masih di ruangannya? Bu fakultas. Madiha, kita di lantai 4. Ruangannya Ini kita udah punya grup WA. Kita udah punya grup WA belum, Bu? Nih, Pak. Udah. Udah. Masukin saya dong ke grup WA-nya, nanti saya kirim ini nomornya, nomor sayanya. Ya ke itu tuh, ke Rifai, Abdul Rifai sama ke KM. Pak Budi, kita ruangannya di mana nih, Pak Apip? Lantai 4, Bu, lantai 4. Ruang berapa? pokoknya dari mah pas tangga belok kanan. Kiri. Kalau saya mah di fakultas, Bu, di Fakultas Usuludin ini, Bu. Tapi kan kita kuliah Prof Apip offline. Halo, Ya, Ya, Prof Apip, Hari- di mana Prof Apip? Prof. Apip. Sekarang mata kuliah hari ini apa lagi, Bu? Jam berapa? Jam 8.30 selanjutnya. Oh, jam 8.30. Siapa itu yang menyampaikan? Prof Apip. Oh, Prof. Apip ya, di 8.30. Saya belum dapat itunya, saya belum dapat Zoom-nya itu. ayo keluar dulu. Atau masih Zoom yang ini? Offline, bukan online. Offline. Offline. Udah aja, Oh, offline. nantikan dulu aja. Berarti saya harus ke sana ya? Oh, atuh. Ya iyalah, jangan betah di Usuludin atuh. Kecuali kuliahnya di Usuludin. Iya, iya. Iya, Pak Budi saya di mana, harus Pak Budi? ke itu. Tidak. Saya harus Pak, ke Ibu. Dapur mana? Pasca. Ini untuk Pak Apip kacan aya wartos bade online to offline na. Belum. Kacan hari kamari Ayo Rifai di mana Rifai? di kampus Bu di UMB. Tanya Oh. siapa aja. Juga. Oke. Jadi untuk Prof. Afifi gimana Pak? Offline apa online? Yang Pak Apip waktu ketemu di kampus, beliau kan minta tatap Dengerin aja. muka, ketemu di kampus. Tapi katanya ada beja saurna hoyong online, tapi belum ada kepastian lagi. Ya kalau online ya kita pakai Zoom yang ini lagi aja. Iya, Tidak- mudah-mudahan online. Ya Kang Lulu, Zoom-nya mudah-mudahan ini online. masih bisa dipakai ya? Zoom-nya sampai jam berapa ini? Zoom-nya Batas ini waktunya, ya, saya buat dibatasi. fleksibel Pak, sampai kapanpun, sampai besok juga masih ini aja alamatnya. Masih bisa ini ya? Masih. Iya, untuk Udah, Prof. saya Apip tidak mudah-mudahan akan pergi online. dulu ke kampus 2. Saya di sini aja dulu nunggu kepastian ya. Termasuk mata kuliah mungkin besok Pak Beki ya. atau offline? Ya. Keluar aja dulu saya. Tilu offline, 2 online. Online Bapak, mungkin ya. ini saya akan stop dulu ya. Saya Sekarang pastikan hanya dulu 2 mata kuliah ya? Pak ini Sekarang Pak hanya Apip. Pak sekarang hanya 2 mata kuliah ya? Enggak, sekarang mata kuliah Pak Apip Muhammad. Saya pastikan dulu mau tatap muka atau tatap Zoom. Kalau tatap Iya. Zoom masih di link yang ini juga nggak akan saya ubah-ubah, tinggal klik. Tapi saya iya. matikan dulu sekarang ya. Enggak, Ya. maksudnya itu hari ini berapa mata kuliah? Pak Ya, Rifai? kalau agama media mah 4 Pak. Setelah ini Hari Pak ini 4 mata kuliah?
Ya, besok setelah ini Pak Apip lanjut Prof Samuk, jam 1 Pak Prof Dodi Estruna, besok Prof Bekti. Oh gitu ya. Saya masalahnya belum dapat jadwal ini, belum sempat ke itu. Ngajarnya kemarin sampai sore, belum sempat ke pasca saya. Orang dekat padahal. Jadi kan Pak ada filsafat agama masa kelas sareng agama media ada. Mohon sekelas kan pasti sami kan jadwalnya. Sami. Mohon. Oh, mohon. Oke, kalau abdi balik ke peruangan Pak Apip masih komponen MKDU lah semua ya. Oke, Fami. Iya, abdi nunggu kabar. Saya nunggu kabar aja ya. Kelihatan gitu Pak Budinya. Nah, kan Pak Budi ketua kelas nama, abdi mah asisten aja unggul. Kemana so? Tidak bisa apa? Pak, kami tutup aja jumlahnya. Ini kan pakai yang Ya, saya tunggu informasi selanjutnya. Ya. Jom kami tutup aja. Nanti ketemu di Zoom yang ini juga nggak berubah ya. Saya informasi dulu. Mangga. Mangga Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.